Oke, selamat pagi untuk kita semua. Nah, mungkin tadi sudah dimulai dengan doa ya pada jam pertama. Pada hari ini kita belajar tentang halaman 102, Gereja Persekutuan Para Kudus. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini supaya kamu mengetahui apa artinya Gereja Persekutuan Para Kudus. Nah, gereja ada dua pengertiannya. Kalau gereja berbentuk fisik itu adalah tempat umat Kristen berdoa, tempat umat Kristen beribadat atau beribadah, tempat umat Kristen mengadakan perayaan Ekaristi dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Tetapi di sini maksudnya Gereja Persekutuan Para Kudus, maksudnya itu adalah apa arti gereja? Ingat ini ya, arti gereja. Gereja adalah persekutuan umat yang beriman kepada Kristus. Persekutuan umat yang beriman kepada Kristus. Berarti kumpulan atau bahasa sederhananya adalah kumpulan umat yang percaya kepada Kristus menuju kerajaan surga, ya, persekutuan. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan ada beberapa gereja ini, ya, dari manusianya. Pertama adalah umat yang masih hidup di dunia ini. Itu gereja yang sudah dibaptis. Yang kedua boleh juga dikatakan umat yang sudah berbahagia di surga. Itulah para kudus. Itulah orang-orang yang sudah di pangkuan Bapa, yang sudah diterima oleh Tuhan dan masuk kerajaan surga. Nah, menurut versi Katolik ada lagi satu gereja, ya, yaitu orang yang berada di api pencucian. Artinya sebelum diadili, kalau dalam gereja Katolik disebut itu di api pencucian, ya. Dia menunggu masuk ke dalam kerajaan surga. Kapan dia ke surga, Tuhan yang menentukan berkat dua-dua anak-anak, dua-dua gereja dan dua-dua keluarga. Nah, itulah maksudnya Gereja Persekutuan Para Kudus. Nah, kita jelaskan di sini tentang orang-orang kudus. Kamu sudah banyak tahu ya, orang kudus itu 12 para rasul itu dalam gereja Katolik disebut juga dengan para kudus. Setelah itu banyak orang kudus, Santo Fransiskus, Santa Maria, Santa Cecilia, Santa Elizabeth, ya, dan Santa Ignatius. Mereka ini semua adalah tokoh-tokoh, atau mereka ini adalah bisa dikatakan kalau ada pejuang revolusi, maka di sini disebut pejuang gereja. Ya, orang yang rela mati demi membela imannya kepada Kristus. Orang yang mengikuti jalan Kristus dengan perjuangannya. Ya, dia mampu mengatasi kelemahan dia. Dia lahir dari manusia biasa, sama dengan kita ini. Tetapi dia betul fokus kepada Tuhan di dalam perjalanan menuju kerajaan surga itu, ya. Kalau seperti saya memang menjadi guru agama, tapi saya masih memikirkan hal-hal yang dunia ini. Tapi beliau-beliau itu, orang-orang santa-santa ini, dia hidup di dunia ini, tapi arah betul-betul pikirannya itu kepada Tuhan dan berjuang kepada Tuhan. Nah, untuk menjadi orang kudus bukan sembarangan. Ya, sudah saya jelaskan kepada video selanjutnya sebelumnya juga. Mereka itu baik hidupnya, baik doanya, baik perbuatannya. Lalu ketika dia dikuburkan, di makamnya juga terjadi banyak mujizat. Dan banyak orang berdoa di makamnya itu, minta tolong melalui doa-doanya. Bukan kita berdoa kepada orang kudus itu, bukan. Kita mintanya, Santa Maria, doakanlah kami, kan begitu kan? Ya, bukan Bunda Maria, kabulkanlah doa kami, bukan seperti itu. Tapi Santa Maria, doakanlah kami agar saya semakin tekun dalam belajar. Nah, tentu orang-orang kudus, orang-orang suci seperti ini akan lebih juga didengarkan oleh Tuhan. Semakin banyak orang mendoakan kita, maka semakin banyak juga yang kita dapat rahmat dari Tuhan. Nah, inilah keterangan singkat pun saya buat, saya rasa kamu sudah mengerti. Intinya pada hari ini adalah gereja itu terbentuk dua, satu berbentuk fisik yaitu tempat berdoa,
tapi satu adalah orang, umat yang beriman yang berjarah menuju kerajaan surga. Persekutuan umat yang beriman kepada Kristus. Itulah pengertian gereja, ya. Dan juga gereja persekutuan para kudus. Tadi juga gereja sudah dijelaskan tentang 3 jenis, ya, yaitu gereja yang masih berjuang di dunia ini, gereja yang sudah berbahagia di surga, gereja yang masih ada di api penyucian, yang masih menunggu kedatangan keselamatan dia. Oke, terima kasih. Sehat selalu nakku ya, semangat terus walaupun situasi seperti ini. Mari kita tutup dengan doa kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.